Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Deklarasikan Penuaian Jiwa-Jiwa. Firman Tuhan terambil dalam Matius 9 ayat 27-31. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi buta atau terlahir dalam kondisi buta tentu tidak pernah diharapkan oleh siapapun, karena buta berarti dianggap cacat. Keterbatasan fisik ini yang sering disebut sebagai penyandang disabilitas. Orang-orang seperti ini biasanya kurang dihargai, kurang diperhitungkan, dan sering dipandang sebelah mata. Namun melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, justru kita mendapatkan banyak pelajaran berharga. Dari kedua orang buta ini, kita diajarkan yang pertama, kenali dengan benar siapa Yesus. Dalam ayat 27, dua orang buta ini berseru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mereka tahu siapa Yesus. Mereka berseru, "Hai anak Daud." Mereka tahu persis identitas Yesus, yaitu Mesias yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Mereka sungguh mengenal siapa Yesus. Tentu hal ini terjadi karena mereka sering mendengar kabar dan mengikuti kisah-kisah Yesus yang sudah banyak melakukan mujizat. Orang buta ini telah meminta kepada orang yang tepat dan dengan dasar iman yang tepat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengenal Yesus dengan benar sehingga kita mau menaruh harapan kita kepada Yesus? Hal yang kedua yang diajarkan yaitu tetap bertekun dan bertahan dalam segala kondisi apapun. Ayat berikutnya menceritakan kedua orang buta itu terus berseru-seru dan mengikuti Yesus sampai Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Apakah suara mereka kurang keras sehingga tidak terdengar oleh Yesus? Mengapa sikap Yesus terkesan cuek, seolah-olah tidak mendengar? Apa yang membuat Yesus sepertinya diam saja? Jawabannya adalah karena Yesus punya cara, rencana, dan waktu tersendiri. Di sini kita melihat ketekunan kedua orang buta itu. Mereka tidak putus asa, tidak menyerah, tapi terus mengikuti Yesus sampai mendapatkan jawaban. Mungkin selama ini kita sudah berdoa, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun doa kita belum dijawab. Ingat, bertekun dan bertahan, karena Tuhan pasti mendengar dan Tuhan pasti menjawab sesuai dengan waktunya. Hal yang ketiga yang diajarkan kepada kita, supaya kita menaruh iman dan percaya kepada Yesus. Dalam ayat 28-30 di sana digambarkan, kedua orang buta ini begitu yakin, tidak ragu, tidak goyah, dan tidak bimbang bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkan. Oleh karena itu ketika Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dengan mantap mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Maka jadilah sesuai dengan iman mereka. Ketika Yesus menjamah mata mereka, meleklah mata mereka, mujizat itu pun terjadi. Yesus bukan hanya memulihkan penglihatan mereka, tapi Yesus telah memulihkan hidup dan martabat mereka. Tuhan menghendaki iman dan keyakinan kita yang teguh. Apapun kondisi kita hari ini, Yesus sungguh mau menyatakan mujizatnya sesuai dengan iman dan percaya kita. Hal yang terakhir yang diajarkan kepada kita, berani bersaksi. Dalam ayat yang ke-30 sampai dengan 31 di sana dikatakan, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Walaupun Yesus sudah berpesan sedemikian rupa supaya jangan sampai ada orang yang tahu, namun kedua orang buta ini tidak mampu menahan rasa syukur, rasa terima kasih, rasa takjub setelah apa yang sudah mereka alami. Sehingga mereka tetap keluar, mereka tetap menceritakan, mereka tetap mengatakan kepada orang-orang itu apa yang sudah terjadi.
Dan mereka memasyurkan nama Yesus kepada banyak orang di daerah itu. Dan saya percaya ketika orang banyak mendengar cerita tentang Yesus, sumber segala mujizat itu, pasti banyak orang menjadi percaya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari alami Yesus dalam hidupmu. Sebab hanya orang yang sudah mengalami, maka secara otomatis dapat bersaksi, menceritakan pengalamannya yang luar biasa. Jadilah saksi Kristus dan deklarasikan bahwa melalui hidupmu penuaian jiwa-jiwa pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.